Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini Ayah Bunda, sahabat semuanya? Jumpa lagi di Talkshow Dasarnya Keajaiban Rezeki. Baik Ayah Bunda, sebelum kita mulai, tidak afdol ya kalau kita tidak awali dengan bacaan doa. Baik, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Bibarokatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Ayah Bunda, sebelum saya lanjutkan, saya pengen Ayah Bunda yang malam ini hadir, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Semoga apa yang Ayah Bunda lakukan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Ayah Bunda, saya pengen sapa-sapa nih siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini di Talkshow Dasarnya Keajaiban Rezeki. Ya, saya pengen sapa yang dari Bekasi, ada Pak Eswadi Idris, ada dari Sukabumi hadir, ada Kak Herman, ada dari Jember, Bu Siti Maisaro, ada dari Muratara hadir, Kak Herawati, ada Ibu Sulastri dari Palembang hadir, ada Kak Darsi dari Abu Dhabi, Masya Allah dari Abu Dhabi nih ya. Ada lagi ada dari Riau, Kak Juminem. Kemudian ada dari Palembang, ada dari Jember, Malaysia, Madura. Masya Allah dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara nih sudah siap semuanya untuk sharing ilmu pada malam hari ini. Seperti biasa, teman-teman yang hari ini nanti kita hadirkan ada beliau yang sangat menginspirasi kita semuanya tentu saja. Jadi, sudah siapkan ya layar laptopnya atau layar handphonenya, tempatnya yang nyaman, mungkin disediakan juga kopi atau teh agar lebih nyaman mengikuti Talkshow Dasarnya Keajaiban Rezeki. Saya sampaikan juga, Talkshow Dasarnya Keajaiban Rezeki insya Allah akan hadir setiap hari Minggu menyapa ayah bunda sekalian jam 7:30 malam. Hadir ya. Dan jangan lupa hadirnya jangan sendirian, tapi tetap bersama-sama anggota keluarga dan sahabat juga kerabat. Baik ayah bunda, sudah di like, di komen, and subscribe? Terima kasih banyak. Baik, hari ini saya akan menghadirkan. Beliau salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Kenapa? Karena beliau sampai hari ini, sampai detik ini masih aktif sebagai seorang TNI Polri. TNI AD kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya nanti dibenarkan ya. Tapi luar biasa, beliau tidak hanya ingin hidupnya itu bermanfaat untuk di korps kesatuannya saja. Tapi beliau ingin hidupnya bisa untuk bermanfaat bagi banyak orang. Ya, dan Masya Allah, beliau merasakan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa setelah mengamalkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Kita hadirkan beliau.
Bapak Budiono Prastyo. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah luar biasa, tentunya sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Masya Allah, seperti salam kita itu ya. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Nah Pak Budi, hari ini saya pengen sharing sama Pak Budi, berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana perjalanan hidup Pak Budi yang dulunya seperti apa, kemudian dipertemukan dengan ilmu yang sangat luar biasa, dasarnya keajaiban rezeki, kemudian Pak Budi amalkan dan terjadi perubahan apa nih kira-kira, boleh diceritakan Pak Budi? Baik Bunda, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali dan rasa bangga, rasa bahagia malam hari ini bisa hadir di Talkshow Keajaiban Rezeki. Tentunya hari yang sangat luar biasa Bunda, karena ini adalah momen saya untuk berbagi, di mana saya telah merasakan tentang dahsyatnya keajaiban rezeki yang sudah saya amalkan selama saya sejak mengenalnya Bunda. Dan mohon izin Bunda, saya sapa-sapa Bapak Ibu semuanya yang hadir di YouTube Armina Daily TV ya. Betul apa yang disampaikan Bunda Hajah Mariana Susanti tadi, saya adalah anggota TNI yang masih aktif dan saya berdinas di Madiun. Dalam kehidupan saya sebelum mengenal dahsyatnya keajaiban rezeki ini, tentunya ada suka, ada dukanya. Dan saat itu pun tentunya saya menanggapi dengan respon yang positif, respon yang negatif. Awal mula saya berdinas di Madiun itu sudah hampir 24 tahun. Tentunya di lingkungan TNI, ketegasan dalam mengambil keputusan, ketegasan dalam bersikap itu sangat-sangat sekali diperlukan. Dan alhamdulillah saya di sini mendapatkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Karena mohon maaf Bunda, saya dulu kalau karakter, watak, ya memang karena saya berbasic dari angkatan Bunda, tentunya bersikap tegas, keras, dan egois, mudah marah. Itu selalu saya hadapi di dalam kehidupan saya. Dan saya pun di dalam keluarga, kadang-kadang sama istri, sama anak, itu sering kesalahpahaman dari hal yang kecil, yang sekiranya itu sebetulnya hal yang sepele benar, tetapi kadang-kadang bisa memicu emosi saya. Pasti menyalahkan anak, menyalahkan istri. Dari situlah saya terus bergelut dengan sikap yang egois, mudah marah, seperti itu Bunda. Suatu ketika namanya dalam rumah tangga, ingin memperbaiki perekonomian itu pasti Bunda. Dan saya pun sangat semangat waktu itu. Semangatnya apa? Mencarikan pekerjaan istri saya pun. Berupaya sekeras mungkin istri saya harus kerja. Karena waktu itu saya memang masih baru-barunya nikah dan istri saya waktu itu juga lulusan dari D3 Kebidanan. Tentunya saya ingin setelah kuliah selesai langsung saya usahakan bekerja.
berusaha semaksimal mungkin, Bun. Sampai saya pun membutuhkan biaya untuk mencarikan pekerjaan istri. Saya lakukan, mau pinjam orang tua, pinjam saudara, saya lakukan. Betul-betul waktu itu saya semangat sekali. Namun apa daya, ternyata Allah berbicara lain. Ternyata Allah belum memberikan rezeki ke saya. Pekerjaan istri pun waktu itu belum bisa, dan sampai sekarang pun belum bisa. Bahkan sampai sekarang uang belum kembali. Dan tentunya waktu itu saya terlilit hutang, Bunda. Yang notabene saya bersikap keras, mudah marah, tambah ada sebuah permasalahan di dalam rumah tangga, yaitu adalah hutang. Terlilit hutang itu sangat tidak enak sekali. Hati terasa was-was, Bun. Apalagi di masa-masa akhir bulan. Itu pasti kalau ada orang selalu takut, selalu berpikir, jangan-jangan ini nanti ada orang yang menagih, ada orang yang menagih. Dari hutang itulah menambah karakter saya semakin mudah tersulut emosi. Sering anak saya yang masih kecil tidak tahu apa-apa, sering saya marahin. Bahkan sama istri pun sering menyalahkan. Ya kamu salah, saya salah. Seperti itu terus di dalam rumah tangga. Dan suatu ketika, Bunda, saya dipertemukan dengan Pak Haji Harun Ar-Rasyid. Itu tidak kebetulan, karena memang waktu itu mungkin sudah di puncak. Saya tidak tahu harus seperti apa. Gaji saya sudah dipotong BRI, belum punya lagi tanggungan hutang yang selama ini melilit kehidupan saya. Sangat bersyukur dipertemukan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid waktu itu, dan saya bersilaturahmi dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan saya. Saya bersilaturahmi ke rumah beliau. Awal mulanya malu, Bun. Karena saya belum apa-apa itu. Ternyata tanggapan beliau sangat luar biasa. Di dalam pertemuan silaturahmi tersebut, saya selalu disampaikan kalau Pak Budi ingin memperbaiki ekonomi, mendapatkan rezeki, coba muliakan orang tua, coba bangun keluarga dengan kebahagiaan. Waktu itu pun saya, apa betul ya seperti ini? Pelan-pelan saya berubah karakter saya, tapi masih belum menerima. Karena sering ke rumah beliau, Pak Harun mengajarkan terapi syukur, terapi maaf, terapi ikhlas. Dan ilmu dari dahsyatnya keajaiban rezeki ini
jujur Bunda, awal mula saya pun masih banyak menganalisa. Apa ya iya? Tetapi saya berusaha mempraktekkan terus ilmu dahsyat keajaiban rezeki ini di dalam kehidupan saya. Bahkan bersama istri pun kita sama-sama akhirnya. Istri mempraktekkan, saya mempraktekkan. Dan syukur alhamdulillah Bunda, perlahan-lahan sikap saya, karakter saya pun sudah berubah. Waktu dulu pemarah, sekarang lebih banyak diam. Dan lebih kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bahkan sama anak pun sekarang lebih sayang. Dan betul-betul keajaiban itu saat totalitas mempraktekkan ilmu dahsyat keajaiban rezeki ini didata di dalam kehidupan saya. Yang notabene dulu terlihat hutang, alhamdulillah bisa terselesaikan. Dan yang sangat luar biasa, waktu dulu istri ingin ngajak umroh, saya menolaknya karena memang keadaan ekonomi saya belum siap dan belum ada. Ternyata saat totalitas saya mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini, Allah permudah saya bersama anak saya dan bersama istri bisa melaksanakan ibadah umrah. Dan yang sangat luar biasa bisa menggandeng orang tua bisa ke Baitullah. Ternyata keajaiban itu saat betul-betul kita meyakini, saat betul-betul kita menyerahkan kepada Allah, ternyata datang dalam kehidupan kita. Dan sampai sekarang pun saya pun tetap mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini. Karena manfaatnya sangat luar biasa, baik di dalam kedinasan saya ataupun di dalam kehidupan sehari-hari saya. Kedinasan saya sering memaafkan, saya sering lebih banyak diam dibandingkan dulu sering ada pembicaraan sedikit, kadang-kadang marah. Yang saya rasakan seperti itu Bunda, sangat luar biasa saat totalitas mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini. Ya, Masya Allah. Pak Budi, ketika mendapatkan ilmu itu pasti tidak langsung menerima kan? Pasti ada penolakan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Pak Budi hingga sampai akhirnya Pak Budi, oh iya, saya terima ilmunya, saya akan praktekkan, dan akhirnya mendapatkan keajaiban. Apa yang dilakukan Pak Budi untuk bisa, oke, saya terima ilmunya? Apa kira-kira Pak Budi? Waktu itu jujur Bunda, saya menolaknya dan menganalisa, apa iya dengan seperti ini akan mendatangkan keajaiban? Apa iya kalau di saat
dipraktekkan akan mendapatkan rezeki. Pikiran saya seperti itu terus. Tapi perlahan-lahan saya pun mempraktekkan. Yang awal mulanya 1 hari saya praktekkan, ternyata lubang 2 hari. Akhirnya ikut lagi, praktekkan lagi 1 hari, 2 hari, kok hati terasa tenang ya, pikiran lebih santai, pembicaraan itu seolah-olah ada remnya, yang biasanya sering mengucap sesukanya, ternyata pelan-pelan ada yang ngatur. Jadi sering saya lakukan terus. Kalau dulu, Ya, kalau terus dicoba ya Pak Budi ya. terus mencoba, dilakukan. lakukan. Ya, kemudian setelah mengamalkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki nih Pak Budi, keajaiban yang paling dasar yang dirasakan Pak Budi dalam perjalanan hidup ini apa? Yang sangat-sangat dahsyat bagi saya, Bunda, saya dulu orangnya mudah marah. Saya ringan tangan. Ada salah dikit, kadang-kadang tangan melayang. Itu yang betul-betul merubah karakter saya. Dan yang tidak disangka-sangka, siapa saya sih, Bu? Saya mungkin dari gaji, kalau untuk melaksanakan ibadah umroh, mungkin dengan butuh waktu yang sangat lama. Bahkan untuk menabung, untuk melaksanakan ibadah umroh pun gak pernah terlintas waktu itu. Tetapi setelah mengenal dahsyatnya keajaiban rezeki ini, Masya Allah, ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, Allah selalu mengiyakan. Itu Bunda yang betul-betul. Iya. Jadi dari seorang temperamen kemudian mengikuti ilmu dasarnya keajaiban rezeki, menata hati, pikiran dan sikap yang dulunya mengejar-ngejar rezeki sampai ditipu untuk mencari pekerjaan, berimbas ke hutang yang semakin banyak. Ternyata hanya dengan menata hati, pikiran dan sikap, mengamalkan ilmu dasar dan keajaiban rezeki, Allah rubah kehidupannya Pak Budi menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baik Pak Budi, malam hari ini kita juga akan menghadirkan beliau yang sangat luar biasa yang tadi disebutkan sama Pak Budi. Beliau adalah founder dasarnya keajaiban rezeki. Beliau juga yang memberikan kepada saya, kepada Pak Budi dan teman-teman semuanya bimbingan untuk melakukan, salah satunya adalah terapi syukur, terapi maaf, dan terapi ikhlas. Baik, kita hadirkan beliau, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Baik, Bunda Ana, terima kasih atas undangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mensaksikan acara malam hari ini lebih dari 1.000 orang ya. Saya doakan mudah-mudahan wasilah silaturahmi malam hari ini hidupnya makin bahagia, makin sukses, sehat, kaya berkah, dan yang punya masalah hutang piutang mudah-mudahan ya nanti wasilah ilmu keajaiban rezeki hutangnya lunas dengan penuh keajaiban. Amin. Gimana Bunda Ana? Ada yang bisa kita sharingkan? Iya, Pak Harun, ini tadi kita hadirkan Pak Budi yang
seorang TNI tentu saja berwatak keras gitu Pak, karena mungkin kebiasaannya memang diajarkan seperti itu, dan itu berimbas kepada kehidupannya, kepada karakternya, bahkan kepada pasangannya yang akhirnya hidupnya pun juga mengikuti Pak. Banyak masalah, banyak gak nyamannya, hati gak tentram, rumah tangga juga kurang harmonis, dan akhirnya Allah pertemukan dengan Pak Harun. Beliau amalkan ilmunya dan terjadi keajaiban yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Termasuk adalah beliau bisa hadir ke tanah suci tidak hanya sekali tapi bisa berkali-kali bersama keluarga. Kemudian Allah lunaskan satu persatu amanahnya, dan Allah juga rubah karakternya yang dulunya keras sekarang menjadi lembut. Ya, itu mungkin Pak Harun bisa jelaskan kenapa sih Pak Harun kok bisa seperti itu. Mungkin sedikit sharing tentang apa sih ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Baik Bunda Ana, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya saja tadi dengerin ceritanya Pak Budi ikut merinding ya. Saya juga ikut berkaca-kaca gitu ya. Bukan sedih Bunda Ana, tapi bahagia gitu. Saya bisa membayangkan Pak Budi yang tadinya keras, pemarah, temperamen, ya, ditambah lagi pernah ditipu, terlilit utang. Saya bisa bayangin Bunda Ana ya. Karena saya juga pernah ngalamin rasanya punya utang terus gak bisa bayar. Waduh, itu pusingnya minta ampun, pusing, stres, gak tenang, galau gitu ya. Bahkan saya dulu juga pernah mengalami kayak putus asa gitu ya. Kayaknya udah gak ada solusi gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah sudah menggerakkan hati Pak Budi ya. Karena gak ada yang kebetulan, ketemulah dengan DKR ini, dipraktekkan, keajaiban terjadi. Poinnya apa sih sebenarnya? Poinnya gini Bapak Ibu, izin ya. Poinnya itu keajaiban itu ada gitu. Satu, yang yakin kepada Allah. Ya, kuncinya yakin kepada Allah. Yang kedua, tahu ilmunya gitu. Kalau kita yakin tapi nggak tahu ilmunya ya susah gitu ya. Makanya ilmunya nanti kita akan sharingkan Bunda Ana lewat kajian-kajian gitu ya. Poinnya begini. Dasarnya keajaiban rezeki itu gini. Manusia ini kan ada dua karakter ya, ada dua tipe ya. Yang pertama tipe pengejar rezeki, yang kedua tipe dikejar rezeki. Ini ada dua pilihan ini, ya. Ada tipe mengejar rezeki, tipe dikejar rezeki. Padahal kalau kita tahu, rezeki itu punya karakter, punya sifat ya. Sifat rezeki itu yang pertama, dia sifatnya lembut, halus, bersih, suci. Makanya rezeki itu akan nempel kepada mereka yang hatinya bersih. Hati yang bersih itu gimana? Ya sederhananya adalah hati yang pemaaf, yang sabar, yang ikhlas, yang syukur ya, yang penuh cinta gitu. Hati yang selalu bahagia, itu rezeki akan mengejar kita. Tapi hati yang kotor itu yang iri, dengki, dongkol, pemarah. Makanya demi Allah, orang yang suka marah itu pasti ekonominya kacau balau. Orang itu kalau marah itu rezekinya lari terbirit-birit. Ya, jadi yang pertama rezeki itu sifatnya lembut, nempel di hati yang bersih. Nanti kita diajarkan bagaimana cara membersihkan hati dengan terapi keajaiban rezeki. Tapi nanti ya. Yang kedua, sifat rezeki itu aneh. Rezeki itu kalau dikejar itu lari Bunda Ana, Pak Budi ya. Jadi rezeki itu kalau dikejar itu lari. Kalau diem dia diem gitu. Ya mirip apa ya kalau saya silakan nangkap ayam kali ya. Ayam itu kalau ditangkap kan kalau dikejar kan lari, petok gitu. Kita diem ayam diem, kita kejar lari gitu. Sama hari ini coba ibu bapak rasakan kerja pagi, pulang petang, pontang-panting ya, ninggalin keluarga, bahkan sampai merantau bertahun-tahun nggak pulang. Anak ditinggal umur 1 tahun, pulang anaknya sudah SMP gitu. Tapi lihat hari ini, uang juga nggak ngumpul, ya, utangnya makin nambah. Kadang-kala yang parah karena jarang ketemu, keluarganya jadi cekcok. Udah miskin, terlilit utang, cerai. Banyak seperti itu gitu. Kenapa? Karena dia ngejar rezeki. Jadi rezeki itu kalau dikejar dia lari.
Ya kalaupun dapat nggak banyak gitu. Ya. Jadi yang keren itu adalah bukan mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Jadi istilah kami adalah duduk zikir, rezeki mengalir. Gitu. Duduk zikir, rezeki mengalir. Atau 5D, duduk diam di rumah, duit datang. Nah itu ternyata ada ilmunya Bunda Ana. Nah ilmunya nanti saya sebut dengan dahsyatnya keajaiban rezeki. Jadi nanti kita ini nggak usah, istilah saya apa, nggak usah capek-capek ngejar rezeki. Nanti rezeki yang akan datang dengan kita. Makanya lihat kanan kiri kita, ada nggak orang itu kerjanya santai tapi rezekinya berlimpah ruah. Tapi sementara ada orang yang kerja keras mati-matian tapi utangnya yang berlimpah ruah. Jadi dasarnya keajaiban rezeki adalah belajar bagaimana rezeki itu jatuh cinta kepada diri kita. Biar kita dikejar-kejar rezeki, biar uang bekerja buat kita, kita hanya fokus membantu orang lain, fokus memuliakan orang tua, fokus membuat bahagia pasangan, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu Bunda Ana, namanya dasarnya keajaiban rezeki. Masya Allah. Keren ilmu itu pokoknya. Dan Iya. kalau sekeren itu Pak, kira-kira siapa saja Pak yang boleh mengamalkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki? Kan semuanya pengen juga merasakan duit duduk di rumah, duit datang dasar gitu ya. Siapa saja nih Pak? Ya kalau kajian ini kan sifatnya umum, siapa saja yang pengen dikejar-kejar rezeki Bunda Ana. Ya, yang nggak mau dikejar ya nggak apa-apa kan. Hidup ini kan masalah pilihan gitu. Tapi perlu diluruskan Bunda Ana ya, sebenarnya ilmu ini bukan dari saya. Ya. Kadang-kadang orang berpikir oh ini dari Pak Harun gitu. Bukan. Sebenarnya saya itu kasusnya sama dengan Pak Budi. Sama Bunda Ana. Jadi izin cerita dulu ya Bunda Ana ya. Dulu saya ini adalah seorang tukang cuci kiloan. Nama cucian saya Super Wash Bapak Ibu. Sejak tahun 2009 sampai hari ini sudah 10 tahun. Saya kerja di situ dulu ya. Ya nyuci karpetnya orang, bajunya orang, ya pakaian dalamannya orang, ya saya cuci, saya bersih. Kalau kotor ya dikomplain, kalau hilang saya pernah dilaporkan sampai mau masuk penjara gitu ya. Jadi hidup saya itu dulu gali lubang tutup lubang, akhirnya gali lubang tutup jurang. Akhirnya stres, pusing, cekcok dengan keluarga, padahal dulu nikah pengennya bahagia, tapi gara-gara si kurang ajar hutang tadi, akhirnya sensitif itu, pengennya marah, anak aja lagi main kita sentak, kita marahin. Jadi jauh dari yang namanya bahagia, bingung gitu. Sempat sampai putus asa gitu. Putus asanya gini, Allah itu kemana sih gitu? Kok membiarkan hambanya kayak begini? Aku kan sholat gitu, aku kan zikir gitu. Kok susah banget sih hidup kayak begini? Itu pernah ngalamin titik yang sudah putus asa karena bingung. Bapak bisa bayangin, utang sudah jatuh tempo, terus dikejar-kejar di kolektor, ya diteror lewat telepon, itu rasanya di jantung itu sakit Bapak Ibu. Tidur nggak nyenyak. Pokoknya yang pernah ngalamin utang pasti ngerasain deh. Kalau belum ngerasain boleh utang dulu deh. Biar rasain nggak enaknya punya utang itu. Awalnya begitu Bunda. Jadi hidup saya terpuruk, udah sangat terpuruk sekali. Singkat cerita, alhamdulillah saya ketemulah dengan Pak Haji Juli Ilmayanto. Beliau adalah guru kami. Beliau wasilah saya dikenalkan ilmu The Miracle of Rezeki ya, keajaiban rezeki. Ya, dari beliau saya diajari banyak hal tentang tentang HPS namanya. Hati, pikiran, sikap, tentang sabar, ikhlas, syukur. Pokoknya tentang banyak hal deh. Ya di awal-awal ya belum ketemu ya, namanya juga lama miskin, lama menderita, kemudian ketemu sesosok orang yang hebat, ini setrumnya nggak ketemu gitu ya. Ya bingung, yang ada bingung, nggak yakin kata Pak Budi tadi, bener apa enggak gitu ya. Karena saya nggak ada pilihan ya sudah, saya kalau orang Jawa bilang itu pasang bongkoan, itu pokoknya saya ikut aja deh. Dan keajaiban terjadi Bunda Ana. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun setelah saya kenal beliau. Keajaibannya itu kalau diceritain nggak masuk akal. Satu, saya bisa umroh itu hampir tiap tahun. Lebih dari 10 kali saya bisa ke Tanah Suci. Tahun 2017 saya bisa berhaji plus.
Saya satu tenda dengan Pak Jenderal Saud Nasution, terus sama Bapak Kiai Fauzi Iksan, Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang biasa ngisi di acara TV. Siapa saya, Bapak Ibu, saya hanya tukang cuci kiloan. Saya bukan ustadz loh ya. Keajaiban yang lain apa? Rezeki itu kayak datang dari berbagai arah gitu. Dan nominalnya bukan jutaan, tapi angkanya udah MM-an. Sampai hari ini, maaf Bapak Ibu izin, saya nggak pernah nyangka. Dulu untuk makan aja saya susah. Saya bisa tinggal di perumahan paling elit di Kota Madiun, yang saat ini saya tempatin ini. Saya bisa membeli rumah dengan tunai ya, yang mungkin kalau di Jakarta harganya sekitar 5 miliar lah. Itu bagi saya keajaiban. Dan keajaibannya itu apa? Hidup itu adem, ayem, tentrem, sama keluarga itu jadi rukun. Sampai Bunda Ana, lupa kapan terakhir marah itu lupa. Lupa marah, lupa cara ngeluh itu bisa dikatakan jadi kayaknya seneng aja gitu. Dan luar biasa pas pandemi ini kan ngeri ya, ditambah lagi krisis ekonomi dunia ini ya. Ya alhamdulillah, artinya rezeki itu kayak datang sendiri gitu Bunda. Jadi ilmu ini bukan dari saya, tapi dari guru kami Pak Haji Juli Irmayanto yang 2 tahun yang lalu Allah lebih sayang beliau. Beliau dipanggil oleh Allah. Bila sudah kembali ke sana, Bapak Ibu, saya sebagai muridnya, saya masih ingat nasihat beliau. Sebelum beliau meninggal dunia, kami ketemu di Yogyakarta. Nasihat beliau adalah, selalu diingatkan. Saya waktu itu diajak ke makam Mataram, Bapak Ibu. Ke makam Mataram, di sana ada makam Raja Mataram. Bapak sampaikan, lihat raja-raja ini sudah mati ribuan tahun yang lalu. Tapi lihat agama apapun, manusia jenis apapun datang ke sini untuk mendoakan. Pertanyaannya adalah, kalau kita nanti mati, ada yang mendoakan nggak? Jangan-jangan nanti kita cuma dikubur, ditinggal. Kalau pengen kita didoakan cuma satu, kita harus punya manfaat kepada banyak orang. Raja ini pasti dulu hidupnya bermanfaat. Dulu jiwa raganya pasti untuk melayani. Bukanlah Nabi sudah sampaikan sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'um linnas, memberi manfaat. Saya ingat nasihat beliau itu. Hidup ini nggak lama. Tapi kalau kita bermanfaat, hidup kita akan kekal. Mungkin kita meninggal dunia, tapi energi kita tetap akan ada. Makanya saya sebagai murid beliau, saya merasa terpanggil gitu ya. Kalau Bapak sudah nggak ada, terus siapa yang menyampaikan ilmu yang dasar ini? Saya berpikir, kalau saya yang tadinya miskin, terlilit utang, hidup saya penuh keajaiban, utang saya yang miliaran bisa lunas. Mudah-mudahan ilmu ini kalau saya bagikan ke yang lain, ini harapan saya. Mudah-mudahan mengalami hal yang sama. Seperti Pak Budi tadi, ternyata Pak Budi yang tadinya hatinya keras, itu bisa sampai keluar air mata. Itu susah Bapak Ibu. Dan ternyata banyak ratusan orang, bahkan ribuan yang sudah merasakan ilmu ini. Gitu. Jadi ilmu ini mudah-mudahan dengan memberi manfaat, ini menjadi amal soleh buat guru-guru kami. Ya, dan ini sebagai rasa syukur kami, makanya kami janji, mungkin hidup saya ini akan saya gunakan untuk mensiarkan ekonomi umat ini, mensiarkan mensiarkan kebaikan ini, mensiarkan ilmu ini. Karena saya yakin ilmu ini sangat bermanfaat buat siapa saja. Itu Bunda Ana jadi sedih kalau ingat Bapak. Ya. Betul banget Pak. Beliau juga mengajarkan bahwa kalau kaya itu jangan sendiri, tapi kalau bisa kita mengkayakan banyak orang, Masya Allah. Dan beliau mengajarkan kerendahan hati. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, hormatilah orang lain, muliakan orang lain, bahagiakan orang lain. Dan beliau juga pernah satu waktu mengadakan satu gerakan umroh akbar ya, umroh besar, dan beliau mengumrohkan para tunadaksa, ada tunanetra, ada yang Pak Sabar yang tidak punya kaki, dan tidak hanya mengumroh gratiskan beliau-beliau yang tunadaksa Bapak Ibu, tapi beliau gendong seorang tunadaksa
beliau angkat dengan tangannya, beliau gendang mengelilingi Ka'bah, Masya Allah. Itu adalah salah satu contoh mulia yang Allah tunjukkan kepada seorang Pak Juli almarhum, kepada kita semuanya. Dan kita semuanya tidak ingin ilmu yang luar biasa ini hanya bermanfaat untuk saya, untuk Pak Harun ataupun Pak Budi. Kalau Pak Budi dan Pak Harun bisa lepas dari sebuah kesulitan dengan mengamalkan ilmu ini, kenapa enggak kita bagikan ke banyak umat? Semoga bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa di like, di subscribe ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Pak Harun, Ya. Alhamdulillah tadi sudah kita hadirkan Pak Budi. Kemudian Pak Harun juga sedikit memberikan pencerahan tentang apa itu ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Banyak sekali di kolom chat yang mengatakan, kalau pengen ikut kajian gimana Pak ya caranya? Dan kapan kira-kira? Oke, Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya, kalau ilmu ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentunya by proses ya, nggak ujuk-ujuk ya. Tahu ujuk-ujuk nggak Bunda Ana? Ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba. Ya tiba-tiba lah, nggak tiba-tiba, semua by proses ya. Insya Allah ya, nanti awal-awal nanti hati kita akan adem, tentrem. Jadi Bu Bapak yang punya utang nggak terus mempraktekkan ini utangnya lunas gitu, nggak. Biasanya itu hatinya tentrem dulu. Yang biasanya marah sehari 3 kali, sekarang mungkin sebulan sekali Bunda Ana. Nanti lama-lama 6 bulan sekali. Yang biasanya sama suami istri cekcok, terus nanti mulai muncul rasa apa ya, makin deket, makin harmonis. Mungkin di awal-awal akan merasakan itu dulu. Ya, nanti kalau hati sudah bahagia, baru rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah, ilmunya gimana? Tentunya kalau hari ini saya sampaikan waktunya nggak cukup Bunda Ana, makanya kita akan bikin kelas Bapak Ibu. Kelasnya inti itu cuma 3 kali. Itu mulai Senin, Selasa, dan Rabu. Ini yang inti ya. Senin, Selasa, Rabu. Senin itu kita mulai jam 19.00 Bunda Ana ya. Jadi jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur, Utara, Selatan saya nggak tahu ya, ngikutin aja ya. Jadi 19.00 kurang lebih sekitar 1,5 jam kurang lebih ya. Kajiannya nanti kita lewatkan online. Jadi Bu Bapak nggak keluar rumah, lewat handphone boleh, online nanti lewat Zoom meeting. Bu Bapak nanti pastikan punya aplikasi Zoom meeting ya. Nanti kalau misalkan nggak cukup, kan kapasitas Zoom itu cuma 1.000 ya. Emang yang hadir banyak Pak, yang hadir kadang-kadang 3.000, pernah sampai 5.000 ya. Jadi 1.000, kalau nggak cukup nanti di YouTube. Cuma linknya ini kita nggak share umum, kami khususkan untuk yang memang pengen apa ya, serius mau belajar. Ya karena ini acara sifatnya nggak memaksa Bapak Ibu. Jadi linknya nanti bisa minta kepada kami, nanti kita kasih linknya. Yang penting kajian ini tidak dipungut biaya Bunda Ana ya. Ini gratis, tis. Karena niat kami pengen berbagi, sharing ya. Jadi mulai kapan? Hari Senin. Nanti Senin kita akan bahas dulu Bunda Ana, kenapa sih ada orang itu hidupnya gagal terus? Kan ada toh, bisnis A ditipu, bisnis B gagal, bisnis C bangkrut, akhirnya trauma, putus asa. Ada? Atau Ibu Bapak apa ya, perasaan suami istri udah bekerja gitu loh, ya udah kerja keras itu, tapi aneh ya, uangnya nggak ngumpul, malah terlilit utang. Coba ingat-ingat Bapak Ibu ya. Atau ada yang sudah merasa kerja keras tapi kok nggak punya tabungan, jabatannya udah naik nih di kantor, naik jadi manajer, tapi utangnya makin nambah gitu. Intinya itu kayaknya rezeki itu nggak mau nempel sama kita. Ini penyebabnya apa? Salah satunya itu karena sumbatan rezeki. Sumbatan rezeki atau apa ya, palang rezeki kalau istilah saya. Jadi nanti kelas pertama ini nanti ada ilmu bagaimana kita menghancurkan sumbatan rezeki. Ya. Harapannya dengan sumbatan ini hancur, rezekinya sudah mulai mengalir. Itu di hari pertama. Ya. Terus
Setelah itu nanti kalau sumbatannya sudah dibongkar, nanti bagaimana kita, jadi rezeki ini kan kayak air hujan ya Bapak Ibu ya, banyak berlimpah. Tergantung kitanya, punya wadah enggak? Kalau wadah kita kecil ya dapatnya sedikit. Kalau gede ya dapatnya banyak. Yang repotnya udah kecil bocor. Makanya ada orang itu dapat uang 1 juta, mobilnya tabrakan habis 2 juta. Dapat uang 10 juta, anaknya sakit habis 20 juta. Jadi bocor gitu ya. Takarannya bocor. Nah nanti hari pertama itu juga kita ajar bagaimana cara membuat takaran rezeki kita itu meluas. Kebayang nggak Bapak Ibu? Sumbatannya kita hancurkan, takarannya kita luaskan. Nah nanti insya Allah rezekinya akan datang sendiri nanti. Itu di hari kelas pertama. Kelas kedua itu bagaimana caranya uang itu bekerja buat kita. Selama ini kan kita bekerja buat uang. Coba Bapak rasakan, ngadain waktu, tenaga buat uang kan. Jadi kita ini diperbudak uang. Sudah waktunya gantianlah uang itu yang kita berbudak. Biarlah uang yang bekerja buat kita yang jalan-jalan. Ya, nanti yang kedua, jadi itu materi kedua, namanya kecerdasan keuangan. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Nanti yang ketiga, saya akan bedah buku ya, ilmu dari Bapak Haji Juli Irmayanto. Buku ini mega bestseller Bapak Ibu. Judulnya The Miracle of Rezeki, menuju hidup sukses kayak berkah. Ya, mega bestseller dibaca lebih jutaan orang membaca, dan wasilah buku ini banyak orang-orang yang ekonominya membaik dan hidupnya penuh keajaiban. Ya ini hari yang ketiga. Dah setelah itu Ibu Bapak praktekkan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita yakin kepada Allah dan ikutin kurikulum yang kami sampaikan, insya Allah. Ya mudah-mudahan yang punya utang lunas dengan nggak pakai lama, hidup makin tenteram dan makin bahagia. Seperti itu Bunda Ana. Jadi mulai hari Senin jam 7 malam. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman, tadi diingat ya, besok kajian kita akan laksanakan hari Senin, Selasa, dan Rabu jam 7 malam. Pastikan teman-teman tidak hadir sendirian, tapi bisa mengajak boleh pasangan hidupnya, boleh putra-putrinya, boleh saudara-saudaranya. Karena kalau nanti teman-teman itu bisa bareng-bareng belajar dasarnya keajaiban rezekimu dan mengamalkan langsung, insya Allah energinya pun langsung didapatkan lebih besar lagi, gitu ya. Bagaimana kita bisa melebarkan atau meluaskan takaran rezeki, wadah rezeki yang kita punya itu di hari Senin, di hari Selasa kecerdasan keuangan, di hari Rabu bagaimana kita bisa dikejar rezeki 100 juta per bulan, bahkan lebih, bahkan tidak terbatas. Kira-kira ada yang mau? Coba yang mau tulis di kolom komen dong. Atau angkat tangan, saya kata Pak. Sama ini Bunda Ana ya, saya nggak mau dimarahin lagi ya, saya selalu dimarahin. Gara-gara apa? Nggak bisa masuk. Iya. Masuk Zoom, jadi ini kan kapasitasnya kan cuma 1000 ya Bunda Ana Zoom ya. Ini kalau misalkan pesertanya Ibu masuk yang ke 1001, nggak bisa masuk. Biasanya itu ya jam 7 itu, jam 7 kurang 5 itu link dibuka Bunda Ana. Iya. Itu 5 menit itu udah full. Makanya Ibu Bapak sebelum sholat Isya itu dipencet dulu linknya gitu. Saya diomelin, nggak bisa masuk, Bapak nggak profesional, Bapak nggak serius. Bukan nggak serius, kapasitasnya nggak cukup gitu. Ya paling solusinya ke YouTube ya. Cuma kalau YouTube kan energinya berbeda dengan, iya energinya berbeda kalau lewat Zoom gitu. Jadi besok duluan deh. Ya mandi dulu, sholat dulu, siap-siap ya. Dan ilmunya nggak boleh ini Bunda Ana, yang nggak boleh diputus-putus ya. Harus jadi sambung menyambung ya Pak. Maksudnya gini, kalau ikut acara memang siap ingin terjadi keajaiban mulai awal sampai akhir, jangan berinjak dari Zoom. Saya itu mempelajari kok, ada yang apa ini, kok Pak Harun nggak ada perubahan. Saya udah ikut kajian, ternyata ikut kajiannya sambil nonton main game gitu, sambil jalan-jalan, jadi ilmunya nggak masuk. Akhirnya apa? Ilmunya nguap Bunda Ana. Sayang kan ilmu sedahsyat ini nggak masuk. Coba kalau benar-benar hadir, insya Allah besok aja loh Bunda Ana, itu langsung dipraktekkan saja, itu langsung ada
keajaibannya. Nanti kalau ada waktu deh kita kasih satu ilmu aja Bunda Ana. Ya. Mungkin misalkan terapi ikhlas, syukur atau maaf. Contoh aja. Hari ini aja bisa merasakan Bapak Ibu. Langsung ada perubahan ya Pak. Kalau Iya, langsung dipraktekkan langsung ada perubahan insya Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau ingin hadir di Zoom meeting berarti wajib punya aplikasinya Zoom meeting gitu ya. Kalau misalkan handphonenya tidak bisa pakai Zoom meeting, boleh minta link YouTube-nya yang nanti akan dibagikan para konsultan-konsultan yang siap mendampingi Bapak Ibu selama kelas kajian berlangsung. Nah Pak Harun, terus gimana nih caranya untuk ikut bagi teman-teman yang belum tahu gimana sih untuk ikut kelas besok? Oke, untuk di KR ini kan riwa-riwi di mana-mana Bunda Ana ya, di Facebook, di TikTok, di Snap, di Toktik, di macam-macam lah. Itu kan ada link bio, klik aja di link bio-nya itu, nanti di situ ada konsultannya yang akan ngasih link. Gitu Bunda Ana, itu yang pertama ya. Atau Ibu Bapak saat ini sudah masuk di grup ya, mungkin udah masuk grup keajaiban rezeki ya, ada keajaiban rezeki. Nanti minta ke adminnya ya bisa. Atau kalau Ibu Bapak hari ini tadi nggak sengaja lihat YouTube ini, nggak sengaja gitu ya, nggak apa-apa, bisa hubungin Bunda Ana kali ya, sama Pak Budi ya. Ada nomor teleponnya nggak? Boleh hubungi Jangan saya, kalau Budi, saya biasanya nggak kebalas, saya saya. terlalu banyak. Ya. Nomornya ada Atau, nomornya Bunda. Kalau yang teman-teman sudah punya atau masuk di grup WA, silakan hubungi adminnya. Kalau teman-teman dikasih link sama saudaranya mungkin, temannya mungkin, hubungi temannya. Bagaimana untuk mendapatkan link YouTube dan link Zoom besok pagi ya. Atau yang hari ini mungkin teman-teman tiba-tiba nggak sengaja, nggak ada yang ngasih link atau tidak masuk grup WA, tiba-tiba buka YouTube kita, kemudian ada acara ini, boleh hubungi nomor teleponnya Pak Budi, nanti akan ditulis di akhir acara ini, gitu ya. Ya, Pak Harun, mungkin juga bisa disampaikan, Pak Harun, besok itu yang kita hadirkan siapa saja? Jadi gini, sebelumnya Ibu Bapak harus punya aplikasi Zoom dulu Bunda Ana. Nanti caranya bisa download di Play Store ya. Harus punya itu. Kalau nggak punya itu nggak bisa Bunda Ana. Terus ngekliknya itu YouTube, ngekliknya itu pas jam mulai ya. Kadang-kadang dikasih sore udah dipencet Bunda Ana. Kok nggak ada ya? Iya kan belum dimulai. Ngekliknya jam 7 malam ya Bapak Ibu. Iya, jam 7 malam baru diklik itu tautannya. Klik Dan gitu tidak ya. boleh lebih dari jam 7 malam Pak, penuh. Iya penuh gitu. Jadi besok itu kita yang hadir itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara Bunda Ana, dari Taiwan, Jeddah, dari Saudi Arabia, Singapura, dari mana saja di seluruh Indonesia deh. Nanti ya, akan datang. Dan tentu saja akan dihadirkan beliau-beliau alumni dasarnya keajaiban rezeki ya, yang sudah mengamalkan, yang sudah merasakan bagaimana keajaiban datang dalam kehidupannya. Iya betul Bunda Ana. Ya mudah-mudahan bisa jadi solusi ya buat Bapak Ibu. Kalau kami bisa ada keajaiban, mudah-mudahan ini berlaku buat Bapak Ibu. Yang penting ikutin dulu aja. Toh kan cuma beberapa hari aja Bunda Ana ya. Dan hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan siapa saja kok minta uang, tolong laporkan ke kami Bunda Ana ya. Takutnya nanti hati-hati nih, kita nggak ada mahar, nggak ada permintaan uang Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kalau mengatasnamakan kami. Gimana Bunda Ana? Ini penting kita sampaikan. Ini Pak, VT kita ya, video TikTok, video pendek kita itu banyak disalahgunakan di produk-produk yang selain dasarnya keajaiban rezeki gitu ya. Bahkan untuk nauzubillah dipakai togel, harus membayar sekian, nanti dapat sekian, itu bukan dari tim kita teman-teman ya. Ingat sekali lagi, dasarnya keajaiban rezeki itu gratis kita bagikan buat teman-teman semuanya, dan bisa diamalkan di mana saja, kapan saja, siapa saja, insya Allah akan ada manfaatnya dan ada perubahan dalam hidup. Baik Pak Harun, sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan? Coba dikasih bocoran satu aja Bunda Ana. Terapi ya, terapi. Ini contoh Bunda Ana, Bapak Ibu ya. Nanti ilmu yang salah satu yang kita bagikan. Ibu Bapak izin, boleh ikutin saya. Sekarang Ibu Bapak ikutin saya. Coba nanti rasakan keajaibannya ya. Udah ikutin saya Ibu Bapak, cari posisi yang paling nyaman. Boleh duduk? Duduk boleh. Kalau di tempat tidur ya sambil duduk atau tidur sudah. Sekarang cari
Cari posisi yang nyaman. Tarik nafas coba. Tarik nafas lewat mulut. Tarik lewat hidung ya. Oke, sampai mentok. Hembuskan pelan-pelan. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk relaksasi. Untuk biar merangsang hormon kebahagiaan ya. Tarik nafas lagi lewat hidung. Oke, hembuskan. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Sekarang kita mulai ya. Izin Bapak Ibu boleh tangan kanan taruh di dada, tepat di jantung ya. Oke, gak apa-apa sambil diusap pelan. Oke. Kemudian pejamkan mata. Kita mulai khusyuk. Ikutin aja ya. Sekarang kita tarik nafas ya. Ibu Bapak fokus di nafasnya saja. Dan nafas lewat hidung, yuk. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Ibu Bapak sudah merasakan nyaman? Oke, tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Oke, sekali lagi tarik nafas yang dalam. Oke, hari ini kita akan lakukan terapi, namanya adalah terapi memaafkan. Karena bisa jadi dendam kita di masa lalu menyebabkan sumbatan rezeki. Sekarang fokus pada suara saya ya. Ya Allah, boleh diikutin gak apa-apa. Ya Allah, siapapun mereka yang telah menyakitiku, telah menzolimiku, memfitnahku, mencurangaiku, hingga hati ini terluka dan sakit. Aku maafkan mereka ya Allah. Aku maafkan mereka dengan sepenuh hati ya Allah. Aku doakan mereka-mereka yang menyakitiku, memfitnahku, menzalimiku, hidupnya bahagia, hidupnya sukses. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Ya Allah, apapun masalah yang saat ini menimpa diriku, apapun itu ya Allah, aku ikhlas menerimanya. Aku titipkan segala masalahku hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan ketenangan hatiku, kebahagiaanku hanya kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan semua solusinya hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah ya Allah. Sekarang Bapak, coba tarik nafas. Kita hembuskan pelan-pelan sambil keluarin yang muslim. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Sekarang buka mata dengan tersenyum. 1, 2, 3. Coba Ibu Bapak rasakan. Kalau Ibu Bapak tadi benar melakukan, akan keluar air mata. Gak tahu kenapa. Itu baru sekali. Kalau itu dilakukan setiap pagi, sore, maka kita menjadi lembut. Ya, kita jadi ridho terhadap apapun masalah kita saat ini. Entah itu hutang, entah itu sakit, atau entah masalah pasangan. Kita berdamai dengan masalah itu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, nanti Ibu merasakan dada ini kayak longgar gitu. Coba rasakan. Ya, ini salah satu Bunda Ana ilmu yang kita akan sampaikan. Nanti ada ilmu namanya ilmu HPS. Ada yang namanya ilmu penghancur sumbatan rezeki. Ada namanya terapi penarik rezeki atau terapi syukur dan macam-macam. Yang penting besok coba hadirkan jiwa raga. Saya kira itu Bunda Ana, keajaiban itu ada dan nyata. Baik, terima kasih Pak Harun atas penyampaiannya hari ini. Terima kasih juga Pak Budi yang sudah mau sharing tentang pengalamannya dalam melaksanakan atau mengamalkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Baik Ayah Bunda, tidak terasa 1 jam sudah kita lewati hari ini. Jangan lupa besok jam 7 malam hadirkan jiwa raga kita untuk mengikuti kajian dasarnya keajaiban rezeki. Dan jika Bapak Ibu melihat tayangan YouTube ini dan tidak ada yang mengundang siapapun, boleh hubungi nomor ini
Atau bagi Bapak Ibu yang sudah ada di grup WA, silahkan hubungi admin masing-masing yang nanti akan mendampingi sebagai konsultan selama kelas kajian keajaiban rezeki berlangsung. Baik ayah bunda sahabat semuanya, saya Mariana Susanti. Mohon maaf lahir batin jika penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Terima kasih, jumpa lagi esok Minggu jam 8 malam. Pastikan Anda hadir di talkshow Dasarnya Keajaiban Rezeki. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.